Bab 321. Xiao Changqian sangat marah hingga seluruh tubuh Xiao Changkun gemetar. "Bibi, aku tidak mau bekerja keras lagi." Sesekali dia bisa melihat hal ini di berbagai headline di ponselnya. Pada saat itu, dia bahkan mempunyai pikiran jahat, berpikir jika dia menjadi kaya di masa depan, bertemu dengan seorang gadis muda dan cantik, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa "Paman, aku tidak ingin bekerja keras lagi," maka dia bisa membuat harta benda. Tentu saja, ini hanya ada dalam makna yang ada di benaknya, dia tidak pernah memiliki keberanian atau kekuatan untuk mewujudkannya. Namun, sekarang setelah aku mendengar Xiao Changkun mengatakan ini tentang istrinya, entah kenapa, gambaran itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia bahkan memikirkan sebuah adegan di benaknya tentang seorang pria muda yang duduk di pelukan istrinya dan dengan datar memanggil bibinya. Untuk beberapa saat, Xiao Chang merasa ada begitu banyak topi hijau di kepalanya, dan dia sangat marah. Pada saat ini, dia cemas dan marah, mengertakkan gigi dan memarahi, "Xiao Changkun, apa hakmu untuk menertawakan istriku? Istrimu bukanlah hal yang baik. Kamu beruntung tidak punya uang. Jika kamu punya uang, kamu akan menjadi seperti Malan." "Sial, aku sudah punya 10 pria cantik di luar." Saat ini, pintu kamar Xiao Changkun terbuka, dan Malan berlari keluar dengan marah, menunjuk ke hidung Xiao Changqian dan mengutuk, "Xiao Changqian, istrimu sendiri telah melarikan diri. Apa yang kamu lakukan di sini, di rumah kami? Beraninya kamu mengejekku wanita tua. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri." Melihat Malan akhirnya keluar, Xiao Changqian bertanya dengan tajam, "Malan, apakah kamu melihat Qian Hongyan?" Malan memarahi, "Jika ku bilang aku belum melihatnya, maka aku belum melihatnya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Sudah ku bilang, Qian Hongyan membodohi seorang pria cantik di luar, mengambil uang dan melarikan diri." "Percaya atau tidak," Xiao Changqian mengertakkan gigi dan memarahi, "kamu bilang dia memelihara anak laki-laki tampan, bukti apa yang kamu punya?" Malan berkata dengan dingin, "Istri dan uangmu hilang, bukti apa yang kamu perlukan? Jika kamu ingin bukti, kamu tidak akan mencarinya sendiri. Apa yang kamu cari di rumahku?" Xiao Chang sangat marah hingga dia akan terkena serangan jantung, dan wanita tua Xiao berkata dengan dingin di sampingnya, "Oke, pulanglah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini." Xiao Changqian menunjuk ke arah Malan dengan getir, dan mengutuk, "Pelacur, tunggu aku. Cepat atau lambat aku akan berurusan denganmu." Malan meludahinya dan berkata dengan marah, "Kamu sangat miskin sehingga kamu bahkan tidak mampu membeli makanan, dan kamu masih ingin berurusan denganku. Cepat atau lambat kamu akan mati kelaparan, bajingan tua." Setelah mengatakan itu, Malan langsung menutup pintu. Xiao Chang sangat marah, tapi dia tidak berani terus mengganggu, karena takut Ye Chen akan memukulinya lagi karena marah, jadi dia hanya bisa pergi bersama wanita tua itu dengan putus asa. Ketika mereka tiba di gerbang komunitas, Nyonya Xiao berkata kepada Xiao Changqian dengan wajah gelap, "Beri kamu 3 hari untuk mencarikan Qian Hongyan untukku. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kembalikan uang itu kepadaku. Jika tidak, kamu akan berada di keluarga ini. Tidak perlu kembali." Setelah berbicara, wanita tua itu pergi dengan marah. Xiao Changqian hampir pingsan. "Dunia ini sangat besar, di mana saya dapat menemukan Qian Hongyan? Tampaknya satu-satunya pilihan adalah pergi ke rumah orang tua Qian Hongyan terlebih dahulu." Setelah memarahi Xiao Changgan, suasana hati Malan yang sangat tertekan menjadi sedikit lebih baik. Xiao Changkun tidak tahu apa yang terjadi hari ini, dan berpikir bahwa Qian Hongyan benar-benar melarikan diri dengan membawa uang itu, dan berkata dengan sombong, "Haha, kakakku sangat pintar. Aku bingung untuk beberapa saat, dan aku tidak menghitungnya. Aku akan terbakar di halaman belakang." Aku tertawa sampai mati, hahaha. Ye Chen melirik ke arah Malan, tapi dia tidak menyangka ibu mertua ini cukup jujur. Dia bekerja keras dengan Xiao Chang untuk menyangkal melihat Qian Hongyan, dan bahkan bersikeras menuduh Qian Hongyan berselingkuh dan melarikan diri, pergi membawa uang. Dia mengalihkan perhatian Xiao Changqian ke tempat lain. Malan memandang Ye Chen dengan penuh kebencian, dengan mata yang ingin memakannya hidup-hidup. Itu semua karena sampah inilah yang membuat Helian dan Qian Hongyan menyumbangkan semua uang mereka yang hilang. Sekarang mereka telah kehilangan semua uang dalam keluarga. Mereka masih tidak tahu bagaimana menyembunyikannya dari Xiao Changkun. Saat ini, Xiao Changkun dengan gembira berkata, "Ngomong-ngomong, istriku,
beri aku 20.000 yuan, dan aku akan mentraktirmu makan malam besok. Makan malam. Malan tiba-tiba menjadi gugup dan berseru, siapa yang kamu undang makan malam dan mendapat 20.000 yuan? Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, bukankah saya bergabung dengan asosiasi lukisan dan kaligrafi Jinling beberapa waktu yang lalu? Sekarang kebetulan ada lowongan untuk direktur eksekutif asosiasi tersebut, dan saya ingin memperjuangkannya. Jadi saya ingin mengundang presiden dan direktur eksekutif lainnya. Mari kita makan bersama sebagai direktur agar lebih dekat. Saat dia berbicara, Xiao Changkun berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, jika saya bisa memenangkan posisi direktur eksekutif, maka saya akan dianggap sebagai selebriti di lingkaran barang antik Jinling di masa depan. Malan buru-buru memarahi, apakah kamu jadi gila? Biayanya 20.000 yuan untuk mentraktir tamu makan malam. Kamu menjalankan mesin pencetak uang di rumah. Biar ku beritahu, aku tidak setuju. Xiao Changkun buru-buru berkata, oh, istriku, aku juga ingin naik. Setelah menjadi direktur eksekutif, aku akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dengan kaligrafi dan lukisan antik, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk mengambil kesalahan. Anda tidak pandai mengambil kesalahan seperti saya. Saya belum pernah melihat orang menghasilkan ratusan ribu dalam sekali jalan. Malan merasa sangat bersalah, dan berkata, itu tidak mungkin, dan kamu bisa menghabiskan 20.000 yuan untuk mentraktir tamu makan malam. Apa menurutmu uang di rumah tertiup angin kencang? Xiao Changkun berkata dengan marah, saya telah menghabiskan uang itu, dan saya pasti akan mendapatkannya kembali di masa depan. Paling buruk, saya akan meminjamnya dari Anda, bukan? Malan berkata dengan sangat meremehkan, dengan tingkat keburukanmu, siapa yang tidak tahu apa gunanya kamu bahkan jika kamu menjadi direktur eksekutif? Saya pikir kamu mirip dengan Ye Chen, dan kamu sudah tahu cara menipu semua orang sepanjang hari. Pembohong. Xiao Changkun tiba-tiba menjadi cemas, kamu wanita tua, mengapa kamu begitu meremehkanku? Malan mendengus, aku hanya meremehkanmu, ada apa? Katakan padamu, aku ingin uang, tapi aku tidak memilikinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke kamar dengan berpura-pura marah. Xiao Changkun sangat tertekan. Apa yang kamu lakukan, Jalang? Mengapa Anda tidak memberi saya 20.000 yuan? Bagaimanapun, saya juga menghasilkan banyak uang. Dia hendak pergi ke kamar untuk berdebat dengan Malan, tetapi Ye Chen buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, ayah, karena ibu tidak mau memberimu uang, tidak ada gunanya mengejarnya demi uang itu. Xiao Changkun berkata dengan marah, tapi aku sudah menyapa orang lain, dan aku ingin mentraktir mereka makan malam. Aku hanya punya 1.000 yuan di sakuku, jadi bagaimana mungkin aku tidak mentraktir mereka makan malam? Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, Presiden kita telah mengatakan bahwa saya memiliki peluang besar untuk menjadi direktur eksekutif. Itu tergantung apakah saya dapat bekerja dengan baik. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ayah mertua saya tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik. Dia hanyalah seorang pemula di kalangan pemula. Dia telah ditipu berkali-kali dan kehilangan banyak uang. Pada akhirnya, dia menghasilkan banyak uang dengan menipu Zhang Ermao. Dikatakan bahwa Zhang Ermao menghindarinya setiap hari, tidak menjawab panggilan atau membalas pesan WeChat-nya. Ketika dia melihatnya di jalan antik, dia bahkan akan meninggalkan kiosnya dan melarikan diri. Orang seperti dia yang bergaul di asosiasi kaligrafi dan lukisan hanyalah penipu. Namun, Ye Chen tentu saja tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu, jadi dia berkata kepada Xiao Changkun, ayah, saya masih punya sejumlah uang pribadi, jadi saya dapat mentransfer 20.000 kepada Anda melalui WeChat. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung berkata dengan semangat, oh, menantuku yang baik. Kamu benar-benar telah memberikan bantuan yang besar kepada ayah. Ye Chen menghela nafas, mentransfer 20.000 yuan kepadanya, dan berkata, curan akan segera kembali, aku akan pergi memasak. Xiao Changkun menerima uang itu dan berkata dengan tergesa-gesa dan menyanjung, menantu yang baik, izinkan saya membantu Anda mencuci beras. Bab 322. Saat Ye Chen sedang sibuk memasak, Wu Donghai, Wu Xin dan putranya juga meninggalkan rumah Xiao dan pergi ke rumah Tianxiang. Malam ini, Wu Donghai mengadakan jamuan makan di Tianxiang Mansion dan mengundang beberapa tokoh lokal terkemuka di Jinling. Di satu sisi,
dia ingin mencari petunjuk tentang perubahan mendadak putra bungsunya Wu Qi, dan di sisi lain, dia ingin meletakkan dasar bagi keluarga Wu di Jinling. Meskipun keluarga Wu adalah keluarga pertama di Jiangnan, bukan berarti mereka memiliki kendali yang cukup atas seluruh Jiangnan. Markas besar keluarga Wu berada di Suzhou dan Hangzhou, sehingga mereka memiliki kendali yang luar biasa atas wilayah Suhang. Namun, Jinling adalah markas besar keluarga Song, sehingga pengaruh keluarga Wu di Jinling jauh lebih buruk daripada pengaruh keluarga Song. Awalnya, semua keluarga besar di Jiangnan memiliki wilayah pengaruhnya masing-masing, dan mereka semua menjaga pemahaman diam-diam dan menghormati satu sama lain sehingga tidak ada yang akan memperluas kekuatan mereka sendiri dalam wilayah pengaruh orang lain. Awalnya Wu Donghai tidak ingin bekerja di Jinling, namun kuncinya adalah putra sulungnya Wu Xin ingin menikah dengan Song Wanting dari keluarga Song. Untuk mencapai tujuan tersebut, Wu Xin akan tinggal lama di Jinling masa depan, jadi dia bersiap untuk bertarung dengan keluarga seperti Jinling terlebih dahulu. Sapaan juga bisa memberikan kenyamanan yang cukup bagi Wu Xin di Jinling di masa depan. Wu Xin menjadi sedikit kesal selama 2 hari terakhir pertama-tama. Ketika Wu Donghai menyebutkan pernikahan dengan Tuan Song terakhir kali, Tuan Song langsung menolak, yang membuat Wu Xin merasa sangat terhina. Selain itu, Wu Xin bahkan lebih merasa terganggu dengan sikap Song Wanting. Selama beberapa hari terakhir ini aku dan ayahku tinggal di keluarga Song. Wanting Song berangkat lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Dulu, Song Rongrong mengatakan bahwa Song Wanting biasa sarapan di rumah sebelum pergi keluar, lalu pulang sore hari untuk menemani lelaki tua itu makan malam. Namun kini, Song Wanting bahkan tidak sarapan setiap hari, dan langsung pergi setelah meninggalkan kamarnya di pagi hari. Di malam hari, saya kembali sangat larut setelah makan di luar, dan saya langsung pergi ke kamar saya ketika saya kembali, pada dasarnya tidak memberi Wu Xin kesempatan untuk bertemu. Hal ini membuat Wu Xin sangat tertekan. Dia benar-benar tidak menyangka Song Wanting masih meremehkannya dan tidak mau menikah dengannya. Kenapa harus dia? Di dalam mobil, Wu Donghai juga melihat kondisi putranya yang kurang baik, maka ia berkata, kamu harus lebih sabar dalam segala hal. Untuk gadis seperti Song Wanting, seluruh Jiangnan mungkin tidak dapat menemukan waktu sedetik pun. 1. Kalau mau mendapatkannya harus lebih sabar. Butuh tenaga dan pikiran. Wu Xin mau tidak mau berkata, ayah tidak bisa menemukan pemuda lain yang lebih baik dariku di Jiangnan, kan? Aku bahkan bisa jatuh cinta padanya, jadi mengapa dia tidak tahu cara menyanjungnya? Wu Donghai berkata dengan enteng, kamu tidak mengerti. Anak perempuan dari keluarga besar selalu lebih populer daripada anak laki-laki dari keluarga besar. Saat dia berbicara, dia melanjutkan, untuk wanita seperti Song Wanting, bahkan keluarga kelas 1 dan teratas di Yanjing pun ingin menikahinya, karena dia tidak hanya cantik dan cakap, tetapi juga keluarganya tidak lemah. Semuanya sangat baik, menikah kembali tidak hanya akan menyelamatkan muka, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam keluarga, dan bahkan membawa mahar yang besar. Namun, jika kamu ingin menikahi seorang gadis dari keluarga Yanjing kelas 1, keluarga papan atas, itu akan sangat sulit. Sulit bagi mereka untuk menyukaimu. Ini karena ketika mereka melihatmu, mereka tidak hanya melihat padamu, tapi itu adalah kekuatan seluruh keluarga Wu. Sejujurnya, di masyarakat kelas atas, jika kekuatan komprehensif seorang wanita mencapai 70 poin, maka dia dapat menikah dengan pria dengan kekuatan komprehensif 80 poin, tetapi sulit bagi pria dengan kekuatan komprehensif 70 poin untuk menikah dengan pria dengan kekuatan komprehensif. Seorang wanita dengan 70 poin. Wu Xin sedikit marah dan berseru, apa maksudmu? Haruskah aku pergi ke Song Wanting atau haruskah aku terlalu tinggi? Wu Donghai berkata dengan ringan, meskipun kamu mungkin tidak suka mendengar kebenarannya, tapi pada dasarnya sama seperti ini. Wanting Song pasti akan menemukan pria yang lebih baik darimu, tapi sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih baik dari Wanting Song. Wu Xin tertegun sejenak, awalnya dia sedikit tidak yakin, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa apa yang dikatakan ayahnya benar. Song Wanting memang wanita dengan skor komprehensif tertinggi yang pernah saya temui. Adapun putri dari keluarga besar di Yanjing, meskipun keluarga mereka lebih kaya dari keluarga Song, sulit bagi mereka untuk memiliki penampilan dan temperamen Song Wanting. Selain itu, meskipun mereka menganggap diri mereka tinggi, keluarga mereka mungkin tidak menganggap diri mereka tinggi. Wu Donghai menghela nafas saat ini dan berkata,
keluargaku memberitahuku bahwa situasi kakakmu tidak optimis. Ada apa? Usin bertanya dengan tergesa-gesa, apakah situasinya menjadi lebih buruk lagi? Itu tidak benar, Donghai berkata, masih sama seperti sebelumnya. Kamu harus makan setiap jam, tapi emosi kakakmu sendiri sedikit rusak. Sebelumnya kejang, jika kamu tidak membiarkan dia makan, dia akan bunuh diri. Sekarang biarkan dia makan. Setelah dia selesai makan dan sadar, dia ingin bunuh diri karena dia merasa hidup seperti ini terlalu menyakitkan. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Dia tidak tahu siapa yang diprovokasi oleh putra Wu Qi hingga menjadi seperti ini. Usin mengertakkan gigi dan berkata, jika aku menangkap orang yang menyakiti saudaraku, aku akan membiarkannya mati tanpa dikuburkan. Sebenarnya, meskipun Usin berkata demikian, yang paling dia inginkan di hatinya saat ini bukanlah membalaskan dendam saudaranya atau menyembuhkannya, tetapi menangkap Song Wanting dengan cepat. Adapun situasi adik laki-lakinya Wu Qi, dia tidak terlalu peduli. Sebaliknya, ia merasa keadaan adiknya saat ini adalah hasil terbaik baginya. Karena dengan cara ini, dia akan kehilangan pesaing mutlaknya di masa depan. Keadaan Wu Qi saat ini, jika dia tidak dapat disembuhkan, tidak mungkin mewarisi aset keluarga apapun dalam kehidupan ini, dan satu-satunya tujuan adalah dikurung di salju di rumah oleh keluarga untuk memperbarui hidupnya. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Wu sendirian. Donghai menghela nafas lagi kali ini, dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan kakakmu. Aku akan memeriksa baris ini, dan kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Song Wanting. Kamu harus menangkap Song Wanting, mengerti? Petik 2. Usin buru-buru mengangguk, saya mengerti, ayah. Donghai bersenandung dan berkata, hari ini saya mendirikan sebuah biro di rumah Tianxiang. Di antara orang-orang yang saya undang adalah kepala keluarga Wang, keluarga Qin, keluarga Liu, keluarga Zhao dan keluarga Kong. Ini adalah semua orang yang telah bekerja di Jinling selama bertahun-tahun. Keluarga memiliki kekuatan, koneksi, dan sumber dayanya sendiri. Dan bos Tianxiang Mansion juga diundang hari ini. Dia adalah bos dunia bawah tanah di Jinling. Meskipun dia tidak memiliki banyak publisitas, dialah yang memiliki penglihatan. Paling banyak hal di Jinling tidak bisa lepas darinya, mata, jadi kamu harus menghubungi mereka hari ini. Itu akan sangat berguna dalam mengejar Song Wanting di masa depan. Usin hanya mengenal keluarga Wang dan keluarga Qin, dan mengetahui bahwa leluhur mereka masing-masing adalah Wang Zhengang dan Qin Gang, dan memahami kekuatan mereka. Tetapi dia tidak tahu banyak tentang keluarga lain, jadi dia bertanya, ayah, pisahkan dari keluarga Wang dan keluarga Qin, siapa lagi di sana? Apa asal-usul keluarga Liu, keluarga Zhao, dan keluarga Kong? Donghai berkata sambil tersenyum bercanda, keluarga Zhao dan keluarga Kong hanyalah keluarga biasa yang bergerak di bidang real estate. Tidak ada yang terlalu mengagumkan tentang itu, tetapi keluarga Liu agak menarik. Keluarga mereka bergerak di bidang keuangan perusahaan, dan semua yang mereka lakukan adalah ilegal. Pinjaman rutin, yang termasuk dalam kategori riba, baru muncul dalam 2 tahun terakhir, dan mereka juga telah mengumpulkan sejumlah besar gangster dan preman untuk menagih hutang. Usin berkata dengan heran, kalau begitu dia memiliki sifat yang sama dengannya. Sifatnya mirip. Donghai mengangguk dan berkata, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Ada banyak adik laki-laki di Jinling, puluhan kali lebih banyak daripada tim pengumpul Liu Guang, jadi meskipun Liu Guang membencinya, dia tidak melakukannya, aku tidak berani melakukan apapun padanya. Liu Guanghen, Usin bertanya dengan heran, apakah ada konflik di antara mereka berdua? Donghai berkata sambil tersenyum, konfliknya menjadi serius. Liu Guang adalah putra satu-satunya bernama Liu Ming. Beberapa waktu lalu, dia tersinggung dengan pisau karena suatu alasan, dan 2 kata terukir di dahinya. Kata apa? Miskin. Bab 323. Brengsek. Ketika Usin mendengar ini, dia berseru dan berseru, gunakan pisau untuk mengukir kata, Qiu Diao, di dahi putra satu-satunya Liu Guang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah perseteruan yang mematikan. Ya, Donghai tersenyum tipis dan berkata, saya kira, Liu Guang dan putranya ingin membunuh dan memakan dagingnya dalam mimpi mereka. Ketika Usin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ayah, karena kamu mengenal Liu Guang dan Qiu, mengapa kamu mengundang Liu Guang ini untuk datang ke jamuan makan?
Wu Donghai tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu Liu Guang adalah target yang baik untuk dimanfaatkan? Seekor anjing yang ingin menggigit, tetapi tidak berani membuka mulutnya. Yang paling kurang adalah seekor anjing yang dapat mendukungnya dan biarkan dia membuka mulutnya untuk menggigit. Pemilik, Wu Xin berkata, ayah, jika kamu ingin menaklukkan dan menggunakan Liu Guang ini, mengapa kamu harus mengadakan makan malam di rumah Tianxiang? Bukankah sangat sulit untuk menghadapinya? Wu Donghai memandang Wu Xin dengan mata yang dalam, dan berkata, Liu Guanghe adalah seekor anjing. Satu-satunya perbedaan adalah Liu Guang adalah anjing liar tanpa pemilik, tetapi anjing dari keluarga Song. Wu Xin mengangguk dan bertanya, lalu apa? Ayah, apa maksudnya melakukan ini? Wu Donghai berkata, jika Anda ingin menikahi Song Wanting di masa depan, Anda harus memiliki pengaruh Anda sendiri di Jinling. Sekarang keluarga Jinling ini sangat sopan kepada kami, tetapi mereka tidak menganggap kami sebagai tuan mereka, tetapi keluarga Song sebagai tuan mereka. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan kekuatan kami sendiri di Jinling. Setelah itu, Wu Donghai berkata lagi, ada dua jenis kekuatan, satu di atas tanah, dan yang lainnya di bawah tanah. Yang di atas tanah adalah keluarga yang melakukan bisnis serius kecuali keluarga Liu, dan yang di bawah tanah tidak dapat ditaklukkan oleh kami. Penting untuk memelihara seekor anjing yang dapat menolak etika istana, jadi keluarga Liu adalah pilihan terbaik. Wu Donghai memandang Wu Xin dan memperingatkan dengan serius, jika Anda ingin mewarisi keluarga Wu di masa depan, Anda harus pandai bermanuver. Mengapa saya harus mengundang Liu Guang untuk makan malam di Tianxiang Mansion? Di satu sisi, saya ingin mengejutkan Liu Guang. Saya senang anjing liar seperti dia tanpa pemilik akhirnya memiliki kesempatan untuk makan dengan orang besar seperti saya. Di sisi lain, saya ingin membuat Liu Guang merasa terhina. Yang saya hina adalah anjing liar seperti dia yang tidak memiliki tuan hanya bisa menelan amarahnya ketika menghadapi balas dendam fana. Hanya dengan mempermalukannya dia akan melipat gandakan kemarahannya. Keinginan balas dendam. Pada saat itu, saya akan menunjukkan belas kasihan dan memberi Liu Guang kesempatan untuk menjadi anjing saya dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Dia pasti akan berterima kasih kepada saya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Jika dia gagal, maka dia akan menjadi kaisar bawah tanah Jinling. Kalau begitu, dunia bawah tanah Jinling akan menjadi kekuatan keluarga Wu kita. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar ini, Wu Xin tiba-tiba menyadari. Dia berkata dengan penuh semangat, ayah, tindakanmu ini sungguh luar biasa. Dalam hal ini, Liu Guang pasti akan mengabdi padamu dan keluarga Wu kami. Kami ingin memasuki Jinling di masa depan, dan Liu Guang akan menjadi garda depan dan jembatan kami. Wu Donghai memuji, ya, hanya dengan cara inilah Jinling akan menjadi daerah pedalaman keluarga Wu yang tidak bisa dipecahkan di masa depan. Wu Xin mengagumi strategi ayahnya dari lubuk hatinya dan menghela nafas, saya tidak tahu kapan saya bisa memiliki 1/10 dari ayahmu. Wu Donghai tersenyum tipis dan berkata, caramu bertindak sekarang memiliki banyak bayanganku saat itu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengumpulkan lebih banyak menetap, dan lebih banyak berpikir. Jangan impulsif dalam segala hal, tapi rencanakan perlahan-lahan. Wu Xin diajari, ayah, saya mengerti. Wu Donghai mengangguk puas, dan berkata, jadi mari kita bicara tentang Song Wanting lagi. Kamu harus memiliki cukup kesabaran, tunggu, dan biarkan Song Wanting bertahan untukku seperti elang. Wu Xin tampak tegas dan segera berkata dengan hormat, ayah, saya mengerti. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Suara itu jatuh, dan mobil tiba di gerbang rumah Tianxiang. Sebelum mobil berhenti, Wu Xin mendongak dan melihat seorang pria parubaya mendatanginya di luar jendela mobil. Dia memberi hormat kepada ayahnya dan dirinya sendiri dengan penuh hormat melalui jendela mobil. Wu Donghai mengangguk padanya dan berkata kepada Wu Xin, ini Liu Guang yang saya bicarakan. Wu Xin tiba-tiba sadar. Ketika mobil berhenti, Liu Guang buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu Wu Donghai membuka pintu dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Liu Guang telah bertemu Tuan Wu, Tuan Wu. Wu Donghai bersenandung dan berkata dengan tenang, kamu datang cukup awal. Liu Guang buru-buru berkata, saya tidak pernah menyangka Anda akan mengundang saya ke jamuan makan, jadi saya takut saya akan terlambat. Awalnya, Liu Guang tidak mau datang ke Tianxiang Mansion seumur hidupnya. Karena dia tidak hanya mengukir kata, Kidian, di kepala putranya,
tetapi dia juga meminta putranya untuk datang ke rumah Tianxiang untuk laporan rutin dan memintanya untuk memeriksa apakah ada masalah dengan kata di dahinya, bahwa jika bekas lukanya dangkal, maka harus dicat ulang. Jika dipikir-pikir lebih dalam, Anda hanyalah seekor binatang buas. Penghinaan semacam ini membuat Liu Guang sangat membencinya, jadi dia tidak mau datang ke wilayahnya meskipun dia terbunuh. Tapi kali ini sungguh berbeda. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Wu Donghai, orang penting dalam keluarga Wu, akan mengambil inisiatif untuk meneleponnya dan memberitahunya bahwa dia akan mendirikan biro di rumah Tianxiang untuk menjamu tamu, dan bahwa dialah yang akan melakukannya, diundang ke makan malam. Ini Wu Donghai dari keluarga pertama di Jiangnan. Bisa dikatakan ini adalah kaki paling tebal di seluruh Jiangnan. Liu Guang khawatir dia tidak bisa menahannya di pangkuannya. Ketika dia tiba-tiba menerima undangan dari Wu Donghai, dia secara alami sangat bersemangat. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia harus menyembunyikan ketidakpuasan dan kemarahannya di dalam hatinya dan tidak bisa absen. Faktanya, Liu Guang sangat ingin berhubungan dengan keluarga Wu melalui makan malam ini, dan yang terbaik adalah menjadi anjing keluarga Wu. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Wu Donghai mengangguk puas dan berkata, "Liu Guang, kamu memiliki sikap yang baik, pertahankan." Ketika Liu Guang mendengar ini, dia gemetar karena kegembiraan, segera membungkuk kepada Wu Donghai, dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Wu, sejujurnya, saya selalu mengagumi keluarga Wu sejak lama, dan saya selalu terpesona oleh Tuan. Reputasi Wu, jika Anda tidak menyukainya, bisakah Anda memberi saya kesempatan di kesempatan berikutnya? Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik untuk Anda." Wu Donghai meliriknya dan merasa pria ini cukup baik. Namun, dia masih ingin memukulnya terlebih dahulu, jadi dia berkata dengan tenang, "Kamu dan keluarga Liu tidak memenuhi syarat menjadi anjing bagi keluarga Wu, tapi menurutku sikapmu cukup baik. Aku juga butuh pesuruh masuk Jinling baru-baru ini. Kamu harus melakukan yang terbaik dulu. Lakukan sesuatu untukku dan aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Liu Guang menunjukkan ekspresi ekstasi, terus mengangkat tangannya, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Wu, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Wu Donghai bersenandung dan berkata kepadanya, "Oke, sudah hampir waktunya. Saya pikir jamuan makan sudah disiapkan. Anda bisa ikut dengan saya." Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Liu Guang menunjukkan sedikit kebencian, tetapi dia tetap membungkuk dengan hormat, memberi isyarat mengundang kepada Wu Donghai, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Wu, tolong undang saya dulu." Bab 324. Wu Donghai sangat puas dengan sikap Liu Guang, mengangguk sedikit, dan berjalan ke Tianxiang Mansion. Di Tianxiang Mansion, orang-orang telah diatur untuk menyiapkan hidangan, dan orang lain yang diundang ke jamuan makan juga telah tiba lebih awal dan menunggu lama. Tidak peduli apakah itu Qin Gang atau Wang Zhengang, ketiganya memiliki sikap yang sama terhadap ayah dan anak keluarga Wu, yaitu tidak menyanjung, tetapi juga tidak menyinggung. Itu sebabnya mereka menerima undangan ayah dan anak Wu untuk datang ke perjamuan ini. Faktanya, semua orang berpikir jernih dan telah mendiskusikan masalah ini bersama secara pribadi. Pikiran setiap orang adalah untuk bertatap muka dengan keluarga Wu dan bersikap sopan, namun nyatanya, mereka tetap berharap untuk mengikuti guru Ye Chen Ye dengan baik. Adapun yang lainnya, mereka semua bergegas memeluk paha keluarga Wu. Bagaimanapun, keluarga Wu adalah keluarga terbesar di Jiangnan. Bagi banyak keluarga kecil dan menengah, itu seperti pohon yang menjulang tinggi yang ditumbuhi berbagai buah-buahan. Setiap monyet berharap untuk bergelantungan di pohon ini. Oleh karena itu, melihat ayah dan anak keluarga Wu memasuki kotak berlian, keluarga lainnya langsung berdiri untuk menyambut mereka. Di antara mereka, kepala keluarga Zhao adalah orang pertama yang berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Wu, Anda benar-benar luar biasa. Tuan Muda Wu juga orang yang berbakat. Dia layak menjadi keluarga terbesar di selatan Sungai Yangtze." Gaya ini berbeda. Kepala keluarga Kong yang lain juga mengangguk berulang kali dan setuju, "Ya. Saya telah melihat penampilan heroik Tuan Wu di laporan sebelumnya. Hari ini saya melihat penampilan aslinya, dan saya menyadari bahwa Tuan Wu yang asli bahkan lebih luar biasa daripada laporan tersebut." Wu Donghai bersenandung ringan, tampak agung, dan menyapu sekeliling. Orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah orang-orang terkenal dan penting di Jinling. Kepala keluarga Zhao, keluarga Kong,
dan keluarga Liu sangat menghormati saya setiap saat, dan niat mereka untuk menjilat sangat kuat. Wang Zenggang, Qin Gang, dan ketiga orang ini memiliki wajah yang tenang dan ekspresi acuh tak acuh. Mereka sopan, tetapi itu hanyalah kata-kata sopan biasa, dan mereka tidak memuji diri sendiri dari lubuk hati yang paling dalam. Meskipun Wu Donghai tidak menunjukkan apapun, diam-diam dia masih tidak senang dengan Wang Zenggang dan yang lainnya. Liu Guang mengikuti Wu Donghai seperti seorang cucu. Begitu dia masuk, dia melihat orang di kamar pribadi dan segera menatapnya dengan mata yang sangat kesal. Di matanya, dia dan dirinya sendiri telah lama menjalin perseteruan maut. Putranya yang berharga, yang diukir kata, miskin digantung, di dahinya, hanyalah salah satu dari dua lelucon terbesar di Jinling selama ini. Lelucon lainnya adalah Wu Qi, putra kedua dari keluarga Wu, makan kotoran. Namun, semua orang takut dengan kekuatan dan keagungan keluarga Wu dan hanya berani menertawakan masalah ini secara pribadi. Namun, sebagai perbandingan, kekuatan keluarga Liu sangat rata-rata. Oleh karena itu, perbuatan putra Liu Guang, Liu Ming tersebar luas di Jinling, adalah ibu kota obrolan banyak orang setelah makan malam. Kemarin lusa, ketika Liu Guang sedang bekerja di luar, dia mendengar dua anak berusia 10 tahun saling memarahi. Yang satu memarahi yang lain karena miskin, dan yang lain segera membalas, Liu Ming adalah orang yang sangat miskin, saya tidak. Mendengar ini, Liu Guang menamparkan anak itu dari awal. Anak yang ditampar tidak bisa diam dan jatuh ke tanah. Ayah dari pihak lain mendatanginya untuk berdebat dengannya. Dipalu ke rumah sakit, namun, terlalu banyak orang yang menertawakan Liu Ming di Jinling, jadi bagaimana mereka bisa menghentikannya? Terlebih lagi, Liu Guang tidak mampu menyinggung banyak orang. Penghinaan seperti ini membuat Liu Guang ingin membunuh orang. Jika dia tidak lebih kuat dari dirinya sendiri, dia akan membawa saudara-saudaranya dan membuatnya menjadi bubur. Jadi, ketika dia melihatnya, musuhnya secara alami sangat cemburu ketika dia melihatnya, dan matanya hampir terbakar. Saya tidak menyangka orang ini akan datang, lagi pula, Wu Donghai baru saja memberitahunya bahwa dia akan mengadakan jamuan makan di sini, tetapi dia tidak mengatakan siapa jamuan spesifiknya. Tapi dia tidak takut pada Liu Guang. Melihat ekspresi membunuh Liu Guang, dia juga menatap Liu Guang dengan dingin, lalu dengan sengaja mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Menyentuh dahinya, Liu Guang gemetar karena marah. Namun, gemetarnya gemetar, dia benar-benar tidak berani berteriak saat ini. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dan Wu Donghai juga mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjingnya dan masih dalam masa percobaan. Memikirkan hal ini, Liu Guang merasa sangat tidak nyaman hingga dia sekarat. Apa yang salah dengan dunia ini, yaitu menjadi anjing bagi orang lain, dan ada masa percobaan. Namun masa percobaan hanyalah masa percobaan. Selama Anda bisa menjadi karyawan tetap, Anda akan memiliki kekuatan untuk berjuang keras. Seperti kata pepatah, sedikit ketidaksabaran akan mengacaukan rencana besar. Ini disebut menanggung beban penghinaan. Sebagai pemilik Tianxiang Mansion dan salah satu tamu di jamuan makan ini, dia berinisiatif mengundang Wu Donghai untuk duduk di depan meja makan hari ini, sedangkan Wu Xin duduk di sebelah kanannya. Kini, kursi di sebelah kiri Wu Donghai masih kosong, dan banyak orang yang memandangi kursi ini, ingin duduk lebih dekat dengan Wu Donghai. Tetapi karena Liu Guang selalu berada di sisi Wu Donghai, dialah yang paling cepat menyerang. Begitu Wu Donghai duduk di kursi utama, dia sudah bergegas ke arahnya dan duduk di kursi di sebelah kiri Wu Donghai. Beberapa orang terus memuji Wu Donghai, tetapi Wu Donghai tidak banyak bicara dan terus duduk dengan ekspresi bermartabat. Setelah beberapa orang saling menyapa secara proaktif, Wu Donghai berkata, saya mengundang semua orang untuk datang hari ini, terutama untuk mengenal Anda. Saya baru mengenal Jinling. Di masa depan, pasti akan ada beberapa hal di Jinling. Saya butuh bantuan Anda. Liu Guang adalah orang pertama yang berdiri, dan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Tuan Wu, ini adalah berkah dari keluarga Liu kami sehingga Anda dapat menghargai keluarga Liu kami. Segala sesuatu tentang keluarga Liu kami dipandu oleh Tuan Wu. Petik 2. Dia tahu bahwa yang dibutuhkan Wu Donghai sekarang adalah seseorang yang memimpin dalam mengungkapkan pendapatnya, jadi dia memimpin dan berbicara terlebih dahulu. Wu Donghai meliriknya, mengangguk setuju, dan berkata, Liu Guang, jika kamu bekerja keras di masa depan, aku pasti akan mendapat manfaat darimu.
Liu Guang memang cukup pintar dan tahu apa yang ingin dia dengar saat ini. Terima kasih, Tuan Wu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuan Wu dengan baik. Keluarga Zhao dan keluarga Kong pun buru-buru mengutarakan pendiriannya. Keduanya berlutut dan menjilat, memperjelas bahwa mereka ingin naik kapal keluarga Wu. Hanya Wang Zenggang dan Qin Gang yang saling memandang tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa Wu Donghai ingin mereka mengungkapkan pendiriannya. Jika dia menyatakan niatnya untuk membantu keluarga Wu di sini hari ini, itu sama saja dengan secara resmi mengumumkan penyerahan dirinya sepenuhnya kepada keluarga Wu. Namun, ketiga orang ini sekarang hanya ingin mengikuti Ye Chen dengan sepenuh hati, jadi tentu saja mereka tidak bisa mengungkapkan pendirian mereka atas perkataan Wu Donghai. Lagi pula, di mata beberapa dari mereka, Ye Chen adalah naga asli standar di dunia. Dibandingkan dengan dia, tidak peduli seberapa kuat keluarga Wu, mereka tetaplah manusia. Karena mereka manusia, kualifikasi apa yang mereka miliki harus dibandingkan dengan Ye Chen. Wu Donghai memandang mereka bertiga dan berkata, "Kalian bertiga, sepertinya sedikit enggan untuk melayani keluarga Wu." Bab 325. Dihadapkan pada pertanyaan Wu Donghai, Wang Zenggang tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Wu, sejujurnya, kami bertiga telah setia kepada keluarga Wu sampai mati. Jadi jika Anda ingin kami bergabung dengan keluarga Wu, aku minta maaf." Sulit untuk dipatuhi. Qin Gang menyentuh hidungnya dan kemudian berkata, "Yang dimaksud Tuan Wang juga yang saya maksud." Wu Donghai menoleh dan bertanya, "Bos Hong, bagaimana denganmu?" Dia tersenyum dan berkata, "Saya hanya orang tingkat rendah. Saya tidak bisa mendapatkan banyak publisitas, tapi saya selalu mengikuti prinsip keadilan. Orang yang saya andalkan sekarang memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak bisa bergantung pada orang lain lagi." Wu Donghai mengerutkan kening, dia tidak menyangka sikap ketiga orang ini akan begitu ditentukan. Dia mengira ketiga orang ini bersumpah setia kepada keluarga Song sampai mati, dan dia masih bertanya-tanya, manfaat apa yang diberikan keluarga Song kepada mereka hingga membuat mereka begitu setia. Ketika Liu Guang mendengar apa yang dikatakan ketiganya, dia berdiri dengan penuh semangat, menunjuk ke arah ketiganya dan mengutuk, "Kalian, jangan terlalu tidak tahu malu. Tahukah kamu apa yang diwakili oleh keluarga Wu? Apa yang ingin kamu lakukan terhadap keluarga Wu? Keluarga Wu di luar, orang dengan anjing dapat berbaris di dua jalan. Tuan Wu menganggap Anda adalah keberuntungan Anda. Apapun yang terjadi, Anda berani menolak." Petik 2. Saat ini, Wu Donghai mengulurkan tangannya untuk menghentikan pertanyaan Liu Guang dan berkata dengan tenang, "Setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan Wu tidak akan memaksakannya." Setelah itu, dia menambahkan, "Tetapi meskipun Anda tidak setia kepada keluarga Wu, Anda masih dapat membantu sedikit, bukan?" Dia berkata dengan tenang, "Tuan Wu, tolong beritahu saya, selama tidak melanggar prinsip, tidak apa-apa." Wu Donghai mengangguk dan berkata, "Saya datang ke Jinling kali ini terutama karena dua hal. Yang pertama adalah keluarga Wu saya sedang dalam masalah. Saya yakin semua orang menyadarinya, bukan?" Tidak ada yang menjawab, tapi ekspresi malu mengatakan semuanya. Wu Donghai juga tahu bahwa apa yang terjadi pada putra keduanya benar-benar merugikan martabat keluarga Wu dan telah menjadikan keluarga Wu sebagai bahan tertawaan di hati banyak orang. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin dia tidak bisa menunggu untuk menemukan pelaku yang telah melukai putra keduanya keluar. Jadi, dia berkata dengan wajah dingin, "Hal pertama yang saya ingin Anda lakukan adalah membantu saya menemukan orang yang menyakiti putra kedua saya. Saya tidak begitu paham dengan situasi di Jinling, jadi saya harus lebih mengandalkan Anda dalam hal ini. Biarkan orang-orang berikut teman-teman, harap lebih memperhatikan. Jika Anda memiliki berita tentang masalah ini, harap beritahu saya tepat waktu. Keluarga Wu pasti akan memberi Anda banyak hadiah. Saya pribadi berjanji bahwa hadiahnya tidak akan kurang dari 100 juta. 100 juta, sekadar untuk mencari petunjuk." Terlihat tulisan tangan keluarga Wu besar sekali. Liu Guang segera menyatakan posisinya, "Tuan Wu, yakinlah, keluarga Liu akan berusaha sekuat tenaga." Kepala keluarga Zhao dan keluarga Kong tidak mau ketinggalan dan mengutarakan pendapat mereka satu persatu. Wang Zenggang, Qin Gang, dan Ren masih belum mengutarakan pandangannya. Wu Donghai sedikit marah dan bertanya, "Kalian bertiga, apakah kalian tidak mau memberikan wajah kecil ini kepada Wu?" Qin Gang dan Wang Zenggang saling melirik dan berkata,
bukannya kami tidak ingin memberikan wajah kepada Tuan Wu. Karena Tuan Wu telah membuka mulutnya, kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hanya saja kami bertiga memiliki kepribadian yang lebih rendah hati, dan tidak suka membicarakan segala hal. Orang lain yang berlutut dan menjilat Wu Donghai terlihat agak jelek, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Wu Donghai mengangguk ringan. Dia sudah mengetahui sikap ketiga orang ini, tidak apa-apa membantu, tetapi tidak mungkin menjadi seekor anjing. Jika itu adalah karakter Wu Donghai sebelumnya, dia mungkin akan menjadi gila saat ini. Tetapi situasi hari ini istimewa. Dia merasa bahwa bisnis adalah hal yang paling penting, jadi dia menatap Qin Gang dan mereka bertiga dengan dingin, lalu melanjutkan, ini adalah hal pertama, dan hal kedua ada hubungannya dengan Song Wanting, wanita tertua dari keluarga Song. Keluarga Song, sambil mengerutkan kening, dia berkata, Tuan Wu, Nona Song memperlakukan kami dengan baik di hari kerja. Jika Anda ingin menargetkan Nona Song, saya tidak setuju. Wu Donghai berkata dengan enteng, aku tidak memintamu berurusan dengan keluarga Song, hanya saja anakku menyukai Song Wanting ini dan ingin menikah dengan keluarga Song, tetapi Song Wanting sepertinya miliknya, jadi saya ingin Anda membantu saya menemukan yang disukai Song Wanting. Sobat, jika kamu menemukannya, aku pasti akan memberimu hadiah. Wang Zenggang dan yang lainnya segera saling berpandangan lagi. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Song Wanting sudah memiliki seseorang yang disukainya, selain Tuan Ye, tidak mungkin orang ini memiliki orang lain. Namun, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menyebutkan nama Ye Chen. Liu Guang bertanya dengan penuh perhatian, Tuan Wu, apakah Anda ingin saya menemukan orang ini dan membunuhnya? Wu Donghai melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak memerlukan bantuan Anda untuk hal lain mengenai masalah ini. Anda hanya perlu mencarikan orang ini untuk saya. Keluarga Wu akan memutuskan bagaimana menghadapinya. Setiap orang di meja makan memiliki pemikirannya masing-masing. Suguhan keluarga Wu kali ini, dua hal tersebut sebenarnya adalah menemukan seseorang, dan keduanya memiliki pahala yang besar. Jika mereka benar-benar dapat menemukan petunjuk, mereka juga dapat menerima pahala yang besar. Wu Donghai berkata saat ini, oke, ada banyak hal yang perlu dimintai bantuanmu. Ayo mulai makan sekarang, dan aku akan menawarimu bersulam dulu. Semua orang mengangkat gelas mereka dan minum segelas anggur bersama Wu Donghai. Saat ini, Liu Guang berkata dengan ramah kepada Wu Donghai, Tuan Wu, saya tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Muda kedua sekarang. Mendengarkan pertanyaannya, Wu Donghai secara naluriah mengerutkan kening. Asteris sebenarnya pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat. Namun, karena dia ingin mengambil beberapa anjing untuk digunakan sendiri, tentu saja dia tidak bisa terlalu menuntut anjing-anjing itu begitu dia muncul. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak membaik. Aku sudah mengirimnya kembali ke rumah Wu. Liu Guang buru-buru berkata, Tuan Wu, saya tahu bahwa Jinling baru-baru ini mengunjungi seorang dokter jenius. Dikatakan bahwa keterampilan medisnya sangat luar biasa. Dia biasa menangani pasien besar di Yanjing dan Zonghai. Mengapa Anda tidak bertanya padanya untuk ditunjukkan pada Tuan Muda kedua? Oh, Wu Donghai meletakkan sumpitnya dan buru-buru bertanya, siapa dokter ajaib yang kamu bicarakan ini? Nama belakangnya siapa? Liu Guang buru-buru menjawab, itu adalah dokter ajaib yang terkenal secara nasional, Si Tian Qixi. Dikatakan bahwa keterampilan medisnya jauh lebih tinggi daripada para dokter di pusat medis Tiongkok. Wu Donghai berkata dengan heran, dokter ajaib Si ada di Jinling. Kenapa saya mendengar bahwa dia pernah berada di Zonghai? Dikatakan bahwa keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze, tetapi itu tidak termasuk Zonghai. Zonghai adalah kota dengan perkembangan ekonomi terbaik di negaranya. Seperti Yanjing, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Dikatakan bahwa Si Tianqi menghabiskan sebagian besar waktunya di Zonghai, dan kadang-kadang pergi ke Yanjing untuk menemui dokter untuk pejabat Yanjing. Wu Donghai tentu saja mendengarnya, tetapi dia tidak menyangka Si Tianqi akan berada di Jinling. Setelah itu secara keseluruhan, Jinling hanyalah kota tingkat 2. Dibandingkan dengan Zonghai, Yanjing jauh tertinggal. Liu Guang terkekeh, dan buru-buru berkata, saya tidak tahu kenapa, tapi tabib ajaib Si tiba-tiba datang ke Jinling, dan langsung membuka ruang pengobatan di Jinling, bernama Jishitan. Sekarang tempat itu sangat populer, dan banyak orang kaya bersedia untuk membelinya sekaligus.
Sekalipun Anda membayar biaya pengobatan jutaan dolar, Anda tetap tidak bisa mendapat tempat di daftar. Saat dia berbicara, Liu Guang menambahkan, saya mendengar bahwa Dr. Si menyembuhkan orang lumpuh tingkat tinggi beberapa waktu lalu, dan seluruh dunia terkejut. Benarkah? Wu Donghai sangat gembira saat mendengar ini. Saya tidak pernah menyangka akan ada dokter ajaib seperti si Tianqi di Jinling. Jika kita mendapatkan bantuannya, masalah putra kedua mungkin terpecahkan. Bersambung.